lihat pintu belakang. Sudah tutup belum? Sudah. Jendela? Sudah. Mana yang belum tutup? Pintu mulutmu yang belum tutup. Pintu mulut mama yang belum tutup. Sehingga bapak-bapak stres keluar rumah, duduk di pojok kampung dia nyanyi, lebih baik menyendiri di sudut kampung ini. Kita Amsal berkata, lebih baik kamu tidur di teras rumah daripada tidur serumah dengan perempuan yang cerewet yang minta ampun. Ini mau tidur, bapak anak, weh mau tidur, tidur ini. Saudara, saya percaya ketika Tuhan membaharui kita pasti ada perbedaan. Istri dan sini langsung pulang. Shalom Papa, I love you Papa. Kalau kemarin I love you Pak, sekarang I love you Pak. Jadi sekarang kalau mama marah suami bilang, mama kalau mama marah suami bilang begini, hai Papa, kalau kau macam-macam aku tahu pakai hidung. Wah, luar biasa. Ada perbedaan. Kemudian pembaharuan itu mengerjakan kecerdasan rohani kita. Dibilang di sini dikatakan, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Artinya pembaharuan itu mencerdaskan roh kita. Saya mau tanya saudara, Alkitab berkata takut akan Tuhan dalam permulaan pengetahuan. Pengetahuan di sini janganlah kita tafsirkan pengetahuan secara akademis, pengetahuan secara ilmu pengetahuan sehingga mau ujian, pemalas gereja begitu mau ujian dulu baru minta pendeta doa, ada yang bawa ayam merah, semuanya serba merah bawa ke kuburan minta nenek, opung, bangun opung, baru bangun, itu asap bulu dan kaget dah sudah terasa. Lu yang minta lu kaget gimana sih? Kaget kalau opungnya bilang begini, ada apa ini? Tuhan ajar kamu bangun opung. Dia bilang opung tolonglah. Besok aku mau ujian pengajaran pertama adalah matematika opung. Tolonglah opung. Opung bilang begini, dasar cucu kurang ajar. Opung saya tamat SD, lu minta ngajarin matematika. Tamat SD lu ngajarin matematika. Mati-matian sampai mati pun opung tidak pernah mengerti. Jadi saudara dikasih dalam Tuhan, bahwa itu mencerdaskan roh kita. Pembaharuan itu mencerdaskan roh kita, sehingga kita bisa membedakan mana kehendak Allah, mana yang bukan, sehingga bisa membedakan mana yang salah dan mana yang benar, sehingga bisa membedakan mana. Kita berdoa supaya semua pemimpin tetap dalam pembaharuan Tuhan, sehingga dengan pembaharuan Tuhan mencerdaskan roh mereka, sehingga mereka punya kemampuan untuk membedakan mana yang baik dan mana yang sebenarnya. Kalau kita bilang ini sebenarnya persoalan dunia anak kecil, bisa membedakan mana baik mana salah. Ya, tetapi kenapa satu orang dewasa tidak bisa membedakan? Karena roh mereka belum cerdas. Berarti mereka butuh Tuhan Yesus untuk membereskan mereka. Dan yang terakhir, ibadah yang sejati. Yang pertama tadi adalah ditandai dengan persembahan, yang kedua ditandai dengan perubahan, dan yang ketiga ibadah yang sejati ditandai dengan pelayanan. Lalu kita berkata di sini, berdasarkan kasih karunia dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman dan dikarenakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada suatu tubuh, kita mempunyai anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah juga kita mempunyai karunia yang berlain-lain dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Saudara, ibadah yang sejati ditandai dengan pelayanan. Orang berkata dia orang Kristen di ibadah, tapi kalau dia tidak pernah melayani itu omong kosong. Maka saya bilang tadi dari awal bahwa ketiga perkara ini penting. Harus menandai sebuah ibadah, harus menandai persekutuan seorang percaya dengan Kristus. Jadi yang terakhir adalah ditandai dengan pelayanan. Pelayanan Tuhan anugerahkan kita berdasarkan anugerah. Jadi karunia pelayanan tidak saudara dapat dibangun teologi yang manapun. Saudara boleh bergelar sarjana, tapi karunia itu datangnya dari Tuhan. Orang punya gelar sarjana, tapi belum tentu punya karunia terbaik. Orang punya gelar sarjana, belum tentu punya karunia penginjil. Saudara kita lihat, saya lihat secara skop yang kecil pada tempat di mana saya ada. Itu kadang-kadang yang justru merusak gereja adalah orang-orang tamatan teologi. Justru yang menjadi pemacu dalam gereja adalah orang tamatan teologi. Sedangkan orang-orang awam, kalau gereja penginjil itu di kampung-kampung dibangun oleh mereka-mereka yang tidak pernah tamatan teologi. Mereka jalan kaki berkilo-kilometer sampai anak pernah dipukul pingsan. Begitu dia bangkit, dia sadar kalau saat itu cuma tanggung, Pak. Luar biasa. Artinya apa yang saya maksudkan di sini? Saya maksudkan di sini adalah tempatkan orang
orang pada porsi pelayanan sesuai dengan karunia-Nya, bukan sesuai dengan stratanya. Karena kalau tempatkan orang sesuai dengan strata, kita ragu. Maka ketika mau melayani Tuhan, yang dicek pertama adalah karunia-Nya apa, kamu bisanya apa. Amin saudara. Jadi Tuhan berikan ukuran iman itu kepada kita. Ya, jangan berpikir terlalu tinggi. Diukur dengan ukuran iman. Maksudnya apa? Kalau memang Tuhan kasih ukuran iman kita untuk berpikir yang tinggi, lakukan. Tapi kalau Tuhan sudah ukur takar kita, kemampuan kita pas-pas begini, jangan dipaksakan, nanti mati. Kalau kita paksakan sama seperti kita hendak membengkokkan kayu kering, itu bisa mati. Jadi kalau Bapak Gembala berkata tahunnya membuat perkara besar, itulah ukuran iman untuk melakukan perkara besar. Petrus harus berkata, pikirkan dan lakukan perkara besar, jangan pikir dan lakukan perkara kecil. Karena kalau kamu lakukan perkara kecil, kamu berhasil, kamu bilang itu semua karena saya. Dan kalau melakukan perkara besar, kamu ketua, kamu bergantung sama Tuhan, kamu berhasil, kamu akan bilang sebuah karena kamu berhasil. Jadi saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, jadi Tuhan juga mengaruniakan kita karunia yang berbeda-beda. Ada yang bisa bernyanyi, ada yang bisa bermain musik, tadi Charles main musik, sampai drumnya bilang bang pelan-pelan, pukul sampai luar biasa. Jadi semua orang bisa bermain drum, semua orang bisa bermain keyboard, tapi nilai seni yang saya namakan karunia itu tidak semua orang punya. Amin. Ada orang hebat, dia hebat, dia jago. Dan begitu dia live, dia main, wah menjengkelkan. Rohnya, soulnya tidak dapat. Tapi kalau orang itu punya karunia, dia mungkin mainnya pas-pasan, tapi lebih dinikmati orang daripada orang yang kelihatan hebat dan luar biasa. Berarti persoalan di sini adalah karunia lah yang harus kita asah, kita kembangkan. Saudara, saya tidak langsung jadi pengkhotbah. Pertama, seperti Ibu Gembala tadi bilang, tidak instan. Saya dulu masih SD, mulai kelas 3 SD, itu saya mulai tampil menyanyi solo. Setiap ada KKR saya nyanyi pakai gitar. Terus saya nyanyi. Dan saya tidak pernah berpikir harus seperti ini. Saya bukan penyanyi. Tapi pas Tuhan kasih karunia sedikit untuk menyanyi, saya menyanyi. Jadi saudara-saudara, artinya apa? Tuhan memberikan kita karunia berbeda-beda. Jadi jangan kita saling ngintip satu dengan yang lain. Kita saling menopang. Berbeda ini kita jadikan satu. Maka akan menciptakan harmonisasi yang luar biasa. Amin. Akan menciptakan satu seni yang luar biasa. Untuk yang terakhir kita akan praktekkan ya, harmonisasi. Kita ucapkan solonisasi mulai dari Bapak Yani sampai di Bapak Evan, itu mengucapkan solonisasinya do. Do. Coba 1, 2, 3. Do. Lalu dari belakang Bapak Evan sampai apa namanya? Sama Mama Jessica. Dari belakang bapaknya Mama Evan sampai Mama Jessica. Mi, do, mi. Itu dari depan sampai dari kita. Sol. Coba dorong. 1, 2, 3. Do, mi, sol. Saya hitung dalam hitungan ketiga masing-masing mempertahankan sonisasi. 1, 2, 3. So, mi. Ini baru kelihatan ya, digoreng kali. Do, kanan lagi. Mi, so. 1, 2, 3. Do, mi. 1, 2, 3. Mi. Lebih kencang lagi. 1, 2, 3. Mi. Boleh tepuk dulu Bapak. Saudara, berbeda itu anugerah. Bayangkan kalau Tuhan ciptakan manusia semuanya sama. Kalau Tuhan ciptakan laki-laki semua tak ada perempuan, maka gelaplah dunia. Bayangkan kalau Tuhan ciptakan perempuan saja tanpa laki-laki, maka saya percaya peradaban itu muncul sekali dan hilang seterusnya. Justru harus berbeda. Amin. Laki-laki dan perempuan itu harus berbeda. Perbedaan itu penting. Itu anugerah yang perlu kita pupuk, kita jaga. Saudara-saudara, ibadah yang sejati kita dari pelayanan. Mari kita kembangkan pelayanan. Suatu hari Dr. Billy Graham bertanya kepada seorang gadis remaja, kamu bisa menyanyi? Dia bilang tidak bisa Tuhan. Kamu bisa main musik? Tidak bisa. Kamu bisa khotbah? Apalagi hancur banget. Kamu bisa ngajar sekolah minggu? Tidak bisa. Jadi semuanya kamu tidak bisa? Tidak bisa. Pertanyaan terakhir, dan kalau ini pun tidak bisa, lebih baik kamu mati saja. Pertanyaan apa? Kamu bisa senyum? Nah, kalau itu bisa. Tugas kamu adalah
Setiap minggu ibadah minggu pagi, kamu datang lebih cepat untuk jadi penyambut kami. Sambut orang dengan senyum. Shalom. Kita punya bahasanya. Shalom tadi bangun kami. Ya silakan masuk. Mari antar ya terus bang. Jadi bayangkan kalau orang masuk. Sebenarnya apa yang dibikin di penyambut tamu oleh bangsa sebagai sebenarnya dari gereja harusnya sebenarnya. Jadi saudara bayangkan kalau kita datang gereja, kalau orang sambut, aduh shalom, sudah 3 bulan tidak pernah gereja, ya, datang, aduh shalom, 3 bulan tidak pernah gereja, kita kangen ya, mari. Jangan saudara ketemu orang pas depan pintu begitu shalom ya, 3 bulan tidak gereja, belum pernah gereja, kau pecah. Macam begini susah sekarang. Jadi belajarlah senyum. Coba saling pandang, ada yang senyum atau tidak? Memang kadang-kadang senyum atau ketawa itu kadang-kadang ada yang berekspresi, ada yang tidak bisa berekspresi. Makanya dari penyambut tamu tidak perlu diaudisi saja. Audisi senyum. Karena ada yang ketawa, itu tidak berekspresi. Kalau ekspresi kan gini. Pakai meja-meja kursi bangkit, kursi beliau kita jauh. Itu ekspresi. Tapi yang tidak berekspresi, dia ketawanya lurus. Orang sederhana orang apa ini? Mimpi lekai, muncul kamu kelihatan lekai. Inilah 3 hal yang saya titipkan buat catatan sebelum saya kembali ke kumpul. Bahwa ibadah yang sejati pertama ditandai dengan mempersembahkan sesuatu atau persembahan. Yang kedua, ibadah yang sejati ditandai dengan pembakaran hidup. Yang ketiga, ibadah yang sejati ditandai dengan pelayanan. Saya rindu satu lagu saya nyanyi. Jadikan aku setia Yesus. Yerusalem baru. Jiwaku bermimpi. Setelah kita mendengar firman Tuhan ini, bila ada kata-kata firman satu kata yang menyentuh hati kita dan bisa itu menuntut saudara.